Suatu ketika, Selvana menerima tawaran lamaran Arul dengan maksud agar ia bisa kuliah lagi setelah menikah. Tetapi setelah mereka menikah, yang terjadi justru sebaliknya. Silva, Silva. Ya mas, ada apa? Aku kalau ditanya sakit. Ya mas, Kamu itu kalau sama istri yang bener, mesti kayak gitu aja nggak bisa. sebenarnya ada yang mau aku tanyain. Rencananya aku mau kuliah lagi supaya biar dapat cari kerja dan bisa membantu mas. Hah? Apa? Kuliah? Buat apa? Kamu itu perempuan tinggal di rumah aja. Jadi istri aja belum becus. Sana, bikinin kopi aja. Mana Silvanya aku pakai acara kuliah segala. 2 tahun kemudian, masih di tempat yang sama, Arul pun sedang bersantai di ruang tamu. Dan tiba-tiba ada suara anak cewek menangis. Silva, Silva. Aduh, istri nggak becus. Anak nangis aja deh. Biarin. Ya mas, ada apa? Kamu tuh gimana sih teriak kamu? Nggak benar pak, anak nangis gitu lagi. Saya habis dari pasar mas, beli sayur kesukaannya mas tapi nggak ada. Rasa kamu bilang aja tadi, nggak usah sholat dan setelah. Bener mas, aku nggak bohong. Lagian kalau anak kita nangis, mas kan bisa nenangin dia dulu sebentar. Dari ketahuan ya, aku itu suami kamu, jadi perkataan aku harus kamu patuhi. Ngerti? Ya ampun mas. Kamu adalah perdahan. Syukur-syukur aku menikahi kamu. Cukup mas, cukup. Biar aku miskin, tapi aku juga punya harga diri. Apa kamu bilang? Aku nggak mau tinggal lagi di sini. Aku mau pergi dari rumah ini. Asal istri nggak mau. Beberapa hari kemudian, Selvana dan tetangga pun bertemu. Betapa terkejut tetangga melihat Selvana yang sudah babak belur karena KDRT yang dilakukan Arul, suaminya. Selva, apa ini semua perbuatan suami kamu sampai kamu memar-memar begini? Ya nggak apa-apa, ini sudah biasa kok. Selva, ini tuh nggak bisa dibiasain. Lama-lama kamu tuh bisa mati kalau terus di sini. Terus aku harus gimana? Kalau aku keluar dari rumah ini, suami aku nggak bakal diem aja. Kamu tuh sebagai perempuan gak boleh lemah, Selva. Kita sebagai perempuan juga punya hidup yang layak. Apalagi zamannya era Raden Ajeng Kartini, kita sebagai perempuan sudah punya hak untuk berpendidikan dan hidup yang layak. Oleh karena itu, kamu berhak mendapatkan itu, Selva. Sekarang kamu harus kuat, Sel. Ada baiknya kita laporin suami kamu aja ke pihak berwajib. Lagian sudah ada buktinya kan tangan kamu sampai memar-memar begini karena dipukuli. Apa? Lapor polisi? Jangan, aku takut. Kamu jangan takut, ada kami, aparat kepolisian, pemerintah, undang-undang yang akan melindungi kamu dari KDRT suamimu. Jadi sekarang kamu tenang aja. Ayo sekarang kita pergi ke kantor polisi sebelum suami kamu datang. Arul pun pulang ke rumah dan tidak ada seorang pun di rumah. Silva, Silva, bikin aku kopi dong. Kemana sih dia? Assalamualaikum. Salam. Ada apa ya? Apakah benar ada saudara Arul Siap benar. Anda ditangkap karena kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri Anda yang bernama Silvana? Untuk itu harap ikut kami ke kantor polisi. Apa? Itu sangat tidak benar. Arul pun akhirnya masuk penjara. Dan Selvana kemudian meneruskan lagi kuliahnya. Setelah beberapa tahun, Selvana lulus dari kuliahnya dan mendapat gelar sarjana. Ia ikut aktif dalam organisasi pemberdayaan wanita, sampai akhirnya suatu saat Selvana pun dilantik menjadi Menteri Pemberdayaan Wanita. Pada akhirnya, Selvana bisa membuktikan bahwa perempuan layak mendapatkan pendidikan dan berhak mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa harus mengorbankan kodratnya sebagai seorang perempuan.
kekerasan dalam rumah tangga di Depok viral. Kasus KDRT di Depok, Jawa Barat membantah telah melakukan KDRT kepada istrinya. Selebritas Rizky Bilar setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Dilaporkan atas dugaan kasus KDRT yang dialami pedangdut Lestiani atau Lesti Kejora. Dalam membina sebuah rumah tangga, mungkin tidak akan berjalan mulus. Pasti di setiap langkahnya akan dihiasi oleh lika-liku kehidupan. Entah itu berasal dari kesalahpahaman kedua insan, atau karena pemikiran yang tidak lagi sejalan. Hingga terkadang, hal ini memantik perselisihan. Bahkan tak jarang dari mereka yang tersulut emosi akan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun, rasanya tidaklah pantas untuk menyelesaikan masalah dengan berbuat suatu kekerasan. Dan juga hal tersebut merupakan tindakan yang amat salah, baik di mata hukum maupun secara agama. Bahkan dalam suatu hadis pernah menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak memukul wanita dan juga pembantunya. Hadis riwayat Muslim. Lantas kita sebagai umat Islam mestinya paham akan tindakan tidak terpuji ini. Maka kita sudah sepantasnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan segala sikap tidak terpuji dan larangannya. Untuk hidup layak, apalagi di era Raden Ajeng. Kalau ini sudah biasa. Mulai ketahuan kamu itu istri kamu. Anda ditangkap karena kasus